10 soal kesebangunan dan kekongruenan yang paling sering keluar di ujian dijawab dengan cara smart. Video bagian pertama. 4, 3, 2, 1, close the book. Soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga ABC dengan CD sama dengan BE. Pasangan segitiga yang kongruen adalah cara smart. Dua segitiga dikatakan kongruen bila memenuhi yang pertama SSS, artinya ada 3 sisi yang sama panjang. Yang kedua SSSD, ada 2 sisi yang sama panjang dan 1 sudut yang sama besar. Dan yang ketiga SSDSD, yang artinya ada 1 sisi yang sama panjang dan 2 sudut yang sama besar. Perhatikan segitiga CEB dan segitiga BDC. Ini segitiga CEB dan yang ini segitiga BDC. Dari 2 segitiga tersebut kita dapat ketahui bahwa EB sama dengan CD. Diketahui dari soal ya. Ini bunyinya bahwa CD sama dengan BE. Artinya kita dapat tulis di sini S ada sepasang sisi yang sama panjang. Yang kedua, kita bisa lihat lagi dari gambar bahwa BC ini sama dengan CB ya. BC sama dengan CB karena berhimpit. Berarti kita terus lagi di sini S ya, ada 1 pasang sisi yang sama panjang. Berikutnya dari gambar juga kita bisa ketahui bahwa sudut CEB ya, CEB sama dengan sudut BDC yaitu siku-siku ya. Berarti kita tulis di sini SD. Karena memenuhi SSSD sama seperti ini, bahwa ada 2 sisi ya, 2 pasang sisi yang sama panjang dan 1 pasang sudut yang sama besar, maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga CEB kongruen dengan segitiga BDC, sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat gambarnya, ada 2 segitiga di sini yaitu segitiga ABC dan segitiga BDE. Pertanyaannya, panjang sisi BD adalah, kita misalkan sisi BD dengan X ya. Jika kalian ketemu gambar seperti ini ya, 2 segitiga yang dibentuk oleh ada garis yang sejajarnya, ini garis AC dan garis DE, serta 2 garis lainnya saling bersilangan seperti ini, AE dan CD, maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABC itu pasti sebangun dengan segitiga BDE. Cara smartnya ya, perbandingan sisi yang sejajar pasti sama dengan perbandingan sisi yang segaris. Bisa kita tulis CA per ED sama dengan CB per BD. CA per ED ini perbandingan sisi yang sejajar karena kita bisa lihat bahwa CA sejajar dengan ED, dan CB per BD ini perbandingan sisi yang segaris. Kita lihat di sini bahwa CB segaris dengan BD. Selanjutnya kita masukkan angkanya. CA per ED itu sama dengan 5 per 7,5 dan CB per BD itu sama dengan 6 per X.
Sebelum kita kali silang, lebih baik kita sederhanakan dulu angkanya. Misalkan pecahan yang kiri 5/7,5. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 2,5 pembilang dan penyebutnya. 5 kalau kita bagi 2,5 sama dengan 2. 7,5 kalau kita bagi dengan 2,5 itu sama dengan 3. Terus bentuk ini masih bisa disederhanakan lagi dengan cara membagi 2 di kedua pembilang, di ruas kiri dan ruas kanan. 2 kita bagi 2 sama dengan 1. 6 kita bagi 2 sama dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah bentuk paling sederhana. Terakhir kita kalikan silang. Sehingga bisa kita tulis bahwa X kali 1 itu X sama dengan 3 kali 3. Dan X sama dengan 9. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Bahwa panjang sisi BD adalah 9 cm. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, panjang sisi BE adalah, jika kalian perhatikan di gambar ini, kita bisa lihat bahwa ada dua segitiga di dalamnya. Pertama, segitiga CDE, dan yang kedua, segitiga CAB. Segitiga CDE berada di dalam segitiga CAB, dan garis DE sejajar dengan garis AB. Jika kalian ketemu gambar seperti ini, dapat kalian simpulkan bahwa segitiga CDE itu sebangun dengan segitiga CAB. Cara semak. Pertama, cari panjang CB dulu. Kita gunakan sifat kesebangunan bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama. DE per AB sama dengan CE per CB. CE per CB. Kita masukkan angkanya. DE per AB sama dengan 8/10 sama dengan CE per CB sama dengan 16/CB. CB-nya tetap saja CB gitu. Terus sebelum kita kali silang, kita sederhanakan dulu bentuk persamaan ini. Caranya, kedua pembilang kita bagi 8. 8 kita bagi 8 sama dengan 1. 16 kita bagi 8 sama dengan 2. Terakhir kita kali silang, kita dapatkan bahwa CB sama dengan 20. Selanjutnya kita bisa cari BE. BE ini ya, itu kita cari lewat CB dikurangi CE. CB ini ke sini dikurangi CE ini ke sini. Kita masukkan angkanya. CB 20 dikurangi CE 16. Dan jawabannya sama dengan 4. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B, bahwa panjang sisi BE adalah 4 cm. Berikutnya soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambarnya. Pertanyaannya adalah, panjang sisi TR adalah, kita tulis TR sebagai X yang ditanyakan. Cara semak. Kita lihat di sini, di gambar ini ada dua segitiga ya. Pertama, segitiga PST, dan yang kedua, segitiga PQR. Perhatikan segitiga PST dulu. PST kita gambar ulang di bawah seperti ini.
Selanjutnya, rubahlah posisi segitiga PST ini sehingga keterangan sudut lingkaran ini itu posisinya sama dengan segitiga yang besar, yaitu segitiga PQR. Nah, jadinya seperti ini ya. Terangannya P di sini, T di sini, dan S di sini. Selanjutnya kita lihat segitiga yang besar PQR. Kita gambar ulang, kita taruh di sebelahnya segitiga kecil PST dengan sudut-sudut yang tetap ya. P di sini, Q di sini, dan R di sini. Dari sini selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. PS di sini 9 ya. Berarti di sini kita tulis 9. Terus PT di sini 12. Berarti kita tulis juga di sini 12. Begitu juga untuk segitiga yang besar. PQ. PQ berarti 9 ditambah 11 yaitu 20. Tulis di sini 20. Terus kita tulis PR. PR digambar di soal itu 12 ditambah X. Maka tulis juga di sini 12 ditambah X. Selanjutnya dapat kita pastikan bahwa dua segitiga ini itu sebangun. Maka berlaku ya, hukum perbandingan sisi yang bersesuaian nilainya sama. PT banding PQ sama-sama alasnya sama dengan PS banding PR. Sama-sama sisi miringnya. Kita masukkan angkanya. 12 per 20 sama dengan 9 per 12 plus X. Sebelum kali silang, kita sederhanakan dulu. Untuk ruas kiri, pembilang dan penyebutnya bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 4. Ya. 12 kalau kita bagi 4 sama dengan 3. 20 kalau kita bagi 4 sama dengan 5. Terus masih bisa disederhanakan lagi untuk ruas kiri dan kanannya. Masing-masing pembilangnya kita bagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Bentuknya sudah paling sederhana. Terakhir kita kali silang. Kita dapatkan bahwa 12 plus X sama dengan 5 kali 3. Sehingga 12 plus X sama dengan 15. Dan kalau 12 kita pindah ruas jadi minus, kita bisa tulis bahwa X sama dengan 3. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A, bahwa panjang sisi TR adalah 3 cm. Berikutnya soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan dulu. Pertanyaannya, panjang sisi EF adalah, ini yang ditanyakan. Cara smart. Langsung saja. Untuk mencari EF, kita bisa pakai rumus AB kali CD dibagi AB ditambah CD. Cara menghafalkannya, perkalian 2 tinggi dibagi penjumlahan 2 tinggi. Oke, langsung masukkan angkanya. 8 kali 12 dibagi 8 tambah 12. Sehingga sama dengan 96 dibagi 20. Dan jawabannya sama dengan 4,8.
Sehingga panjang sisi EF adalah 4,8, yaitu jawabannya yang C. Bersambung ke video bagian 2. Terima kasih, semoga bermanfaat.